Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Marobi dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja. Di kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Mas Ahmad Khairuddin. Beliau adalah jamaah Mahrobi yang sudah dari 2019 mengamalkan Mahrobi. Tentunya banyak cerita, banyak pengalaman, baik pengalaman spiritual, pengalaman supranatural, dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman hidup yang beliau alami dan beliau mendapat jalan keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut. Salah satunya dari Riyadhah Istiqomah Mahrobi tersebut. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa bertanya kepada Mas Ahmad ya. Gimana Mas Ahmad kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Untuk dari 2019 ya sampeannya? 2019 sekarang 2024 ya. 2024 sudah berapa tahun ini? 5 tahun. 5 tahun yang nggak terasa. Ya seperti itu. Kalau kita istiqomah itu waktu itu nggak akan kerasa, tahu-tahu sudah 5 tahun. Untuk pengalaman di bidang apa ya, supranatural dulu ya. Di bidang supranatural apa yang pernah dialami yang membuat ibaratnya sampean itu kaget atau heran selama mengamalkan Asma Mahrobi ini? Ya, kalau spiritual saya sebenarnya bukan ahlinya ya, istilahnya cuman tutburi aja istilahnya. Ya itulah asma Allah itu banyak sekali. Nah, salah satunya yang diramu dalam Al-Mahrobi itu kan ada bacaan basmalah. Di situ ada Rahman, Rahim, berarti ada asma Allah. Kalau kita baca ya, kalau secara spiritual wah kita harus punya energi gitu. Saya orang yang awam untuk bisa belajar seperti itu ya, sudah nggak bisa, istilahnya bukan orang yang berbakat di situ, tapi ternyata asma-asma yang agung itu ketika kita agungkan atau kita ucapkan dan adanya ridho Allah dan lain sebagainya, maka ketika kita dalam sebuah masalah kita dituntun, ketika kita ingin mencari sebuah jalan keluar, maka kita akan dibimbing salah satunya. Dan mengamalkan sebuah amalan apapun, entah itu ibadah, entah itu zikir dan lain sebagainya, maka semata-matanya satu bukan untuk sebuah kesaktian, walaupun itu menjadi motivasi teman-teman ya. Ya itu biasanya untuk motivasi pertama para jamaah. Tapi setelahnya nanti kita itu akan mengupas jauh lebih dalam, bukan hanya Mahrobi saja sebenarnya, walaupun bacaan yang Bismillah dilanjutkan Al-Fatihah kalau misalnya terus diamalkan, itu insya Allah juga akan mendatangkan sebuah kebaikan. Nah, pengalaman spiritual sebenarnya nggak banyak. Bisa melihat jin, enggak, saya nggak bisa ya. Tapi yang jelas orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang diberikan kemudahan-kemudahan di situ. Oh, kita akan mempunyai teman yang sefrekuensi. Oh, ketika kita berada di lingkungan sana ketemu orang majelis yang suka majelis zikir. Oh, ketemu yang di sana suka orang yang wudhu, sekolah yang sholat. Oh, di sana suka organisasi keislaman. Nah, itu akan ditemukan orang-orang yang insya Allah soleh. Nah, ketika kita bergaul dengan orang soleh, insya Allah juga outputnya akan menjadi output yang soleh juga. Oh, dipertemukan juga dengan ini dan lain sebagainya. Disitulah keberkahan itu terjadi. Jadi kalau dulu saya, waduh, kita ziarah ke sini, ziarah ke sana, terus kemudian kita menerawang ini itu, menurut saya itu sok-sokan saja. Sebenarnya saya nggak bisa apa-apa, hanya mungkin halusinasi yang berkelebihan, istilah yang lebihan.
Tapi setidaknya sekarang mungkin umurnya sudah tua ya, sudah mendekati angka kepala 4 itu. Yang dicari adalah bukan seperti itu, tapi yang dicari memang ya untuk nyukupin butuh gitu lah gitu. Nah, kalau nyukupin butuh gimana? Wirid saja nggak kenyangan. Harus dengan Harus riyadhah, dengan ikhtiar. ikhtiar. Tapi kalau kita merasionalkan, oh kalau kita dapat duit sekian harus bekerja selama 24 jam sehari misalnya nggak tidur, terus kemudian kita yang ngoyo gitu kan, harus jualan, harus bekerja ikut orang dan lain sebagainya. Mungkin secara matematika seperti itu, tapi sebenarnya dengan kekuatan jalur langit ini kita memasrahkan bahwa kita ikhtiar itu wajib, sifatnya adalah hukumnya wajib. Tapi untuk mencapai sebuah matematika yang tidak rasional, artinya oh kebutuhan hidup saya itu misalnya nggak cukup jumlah hanya UMR di sini misalnya gitu, ya sudah kita ikhtiar gitu ya, bekerja ya, kita bisa jualan dan lain sebagainya. Tapi riyadhah yang lainnya seperti puasa, terus kemudian kita berzikir, kemudian sholat malam, bergaul dengan orang soleh, itu penting sekali, karena orang soleh itu lebih baik memotivasi, lebih banyak memotivasi daripada bergaul dengan orang yang salah. Artinya banyak penipuan, banyak menyeret ke kemaksiatan itu. Tapi kalau diberikan berkah untuk bertemu dengan orang yang soleh itu, bahkan ketika kita kesusahan itu, orang soleh itu banyak lebih datang lebih awal. Coba kita lihat bahwasanya kalau misalnya kita punya teman kerja itu belum tentu soleh. Nah, misalnya ada anggota keluarga kita atau saudara kita ataupun apa yang kesusahan, sakit ataupun meninggal, biasanya yang datang pertama kali ucapan ada di WhatsApp doang, atau mungkin karangan bunga yang datang. Tapi kalau orang soleh itu atau teman-teman soleh itu, dia datang itu paling enggak ya sing sabar bro, saya kira apa sing iso tak bantu. Oh misalnya ada keluarga yang dia ikut ziarah mengantarkan ke makam, kadang ikut mensucikan dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya yang terpenting dalam hakikatnya kita mengamalkan maghrib bukan hanya sebuah ketajriban ya, ataupun oh ini spiritualnya, oh ini dari segi metafisiknya itu. Oke, itu menjadi motivasi kita ya untuk pertama kali Biasanya itu iya, gitu ya. biasanya jamaah gitu. baru itu kan motivasinya itu. Motivasinya itu. Tapi setelah mengamalkan istiqomah ya luntur Karena umur sendiri. kita itu sebenarnya Niat seperti itu terbatas. Kalau saya umurnya sudah kepala 4, mau berapa lagi? Nabi aja dikasih cuma 63 tahun, mungkin 23 tahun lagi, atau mungkin dikasih bonus 30 tahun dan lain sebagainya, kita sudah secara ragawi ini sudah akan menurun performanya. Nah, jangan sampai usia yang sependek ini kita sia-siakan. Jadi isilah dengan zikir, isilah dengan amal soleh, isilah dengan amal-amal jariah yang lainnya. Jadi ketika nanti waktu kita habis, paling enggak ada sebuah tabungan yang bisa kita buka nanti di kehidupan yang selanjutnya. Jadi intinya wirid zikir adalah seperti itu. Terus yang namanya kita menjiwain wirid dan zikir adalah apa? Kedewasaan, terus kemudian ketenangan, itu penting. Karena kalau kita ada masalah yang bertubi-tubi begitu banyak, terus kemudian kita ada di level bawah, kita desperate sekali atau merasakan putus asa, dengan kita percaya dengan apa ada Allah itu, cukuplah Allah itu yang menjadi penolongnya. Ya, benar, teman-teman juga bisa menjadikan motivasi yang bisa menolong keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Tapi kalau kita punya pegangan yang kuat, insya Allah tidak akan menjadi pribadi yang mudah stres atau mental healthy ya. Kalau sekarang yang kesehatan mental itu yang paling penting. Nah ini asupan rohani itu penting sekali. Terus yang perlu saya sampaikan adalah kenapa untuk para jamaah makrubi dan lain sebagainya, nanti yang mau kepengen ilmu jadum yuk bisa belajar sama saya gitu loh. Tapi ya halu nggak tahu ya, nanti kalian halu nggak tahu ya gitu. Kalau di kalangan jamaah maghribi itu Mas Ahmad sudah terkenal dengan ilmu perkodaman itu. Enggak. Padahal sendiri saya juga enggak
nggak pernah lihat kodam seperti apa, enggak istilahnya gitu. Karena kalau mungkin diperlihatkan kodam itu nanti malah pikirannya kesana kemari gitu loh. Misalnya kita mau ke kamar mandi yang jauh dari rumah saja udah lihat ke sana, wah nanti ada WW Tobruk ya gitu kan gitu. Nah WW Gombel sudah banyak gitu. Nah gitu seperti itu. Jadi semakin bertambah umur kita, paling enggak semakin tambah kedewasaan kita, semakin jauh dari halusinasi. Apalagi saya kan orang yang berkemajuan ya sekarang ya. Ya jadi harus maju, kecuali orang yang mancing gitu. Kalau mancing itu maju nanti nyegur ya gitu. Nah salah satunya itu. Nah Mas, saya terima kasih juga kepada Mas Rofik yang mungkin sudah 5 tahun saya jalin hubungannya, sampai sekarang pun saya masih sowan ke beliau. Artinya apa? Ya Mas Rofik itu bisa dikatakan guru saya sekaligus juga sahabat saya. Artinya apa? Walaupun saya melakukan pendekatan-pendekatan yang berbau metodologis ataupun ilmu yang paling kontemporer, tapi ketika saya ketemu dengan Mas Rofik selalu menghubungkan dengan filosofi-filosofi Islam atau ilmu-ilmu, kembali lagi ke syariah, terus kemudian ke usul fikih dan lain sebagainya. Bukan melulu kepada spiritual ataupun metafisik ya, ataupun yang lain sebagainya. Jadi pesan saya adalah berpikir modern itu juga perlu ya, tapi jangan semata-mata dengan karena modern itu meninggalkan nilai-nilai budaya atau local wisdom. Nah itu jadi orang yang memiliki akhlak yang baik pasti dia akan juga menjunjung kebijakan lokal atau kebijaksanaan ataupun hikmah. Nah itu yang saya rasa seperti itu. Apalagi sekarang sudah mendekati umur 40 tahun, pasti rekan-rekan juga sudah berkeluarga, sudah punya anak, dan mungkin ya juga kan yang ada nambah istrinya gitu kan. Jadi nanti kalau amal makrobi itu efek sampingnya mungkin seperti itu. Nah saya baca bismillah itu 786, kok tiba-tiba di sana ada cewek lengket, di sana ada cewek lengket. Nah ini caranya bagaimana untuk mengantisipasinya. Nah gitu kan, itu bisa konsultasikan sama Mas Rofik gitu. Tapi kalau untuk perkodaman nanti untuk perkodaman itu, bisa itu konsultasi yang langsung sebagainya kayak gitu. Jadi enggak sebenarnya nanti kontak personnya bisa langsung gitu. japri aja. Yang jelas gitu, amalannya kan ada 6 ya. 6 itu memiliki 6 dari Asmaul Husna dan sholawat. Nah itu termasuk basmalah itu. Nah itu seperti wirid-wirid yang sebelumnya, cuman itu kan diramu dan ada sanadnya juga dari Mas Rofik, juga ada sanadnya. Kalau saya kan ambilnya sanadnya dari Mas Rofik istilahnya gitu ya. Monggo-monggo saja. Adapun juga bukan promo ya, istilah tasbihnya juga macam-macam. Saya dulu pertama kali tasbihnya tuh pucuknya gambar ulo itu kan. Akhirnya jadi malah pertanyaan, yuk gambar ulo itu Mas, yuk mau diganti juga nggak apa-apa ya. Punya Mas Rofik kepalanya malah sekarang sudah bukan ular lagi, cuman kayu doang gitu kan. Mungkin sampelnya bisa dibawa Mas, nanti Mas dilihatkan ya. Kayunya kayu apa itu macam-macam, itu tasbihnya itu kayu kerisedi juga ada mungkin. Nggak, maaf ya, guyon saja. Mungkin kayunya juga satu, ada yang kayu galih kelor, ada galih asem, terus kemudian nogosari, terus kemudian meniran. Nogosari meniran ya. Terus itu macam-macam itu. Nah di situ tuh termasuk nih yang di bawah ini stigi nih, nggak tahu nih ya, ini kayak gini loh. Nah ini dibengkokkan atau bengkok alami saya juga nggak tahu, kayak korenan kalau nyanyi kayak gini ya, grup band koren. Nah macam-macam nih. Mas Rofik ini juga unik dan sekarang juga baru hobi perkututan ya, perkututan lokal alam. Itu juga kalau saya lihat burung perkutut itu juga memang nyentrik dan nyeni sebenarnya. Seninya dari apa ya? Penuh dengan filosofi. Ya filosofi seperti itu. Nah sebenarnya jamaah Marobi kok lari ke kutut itu kan sebenarnya juga simpangannya itu terlalu jauh ini. Tapi sebenarnya ya hobi ya. Itu ternyata ada kitab yang membahas tentang perkututan juga, ada kitab Al-Kimari gitu.
Tapi karena saya tidak menguasai, ya saya pasrahkan kepada yang ahli. Jadi salah satu selingan saja, ternyata kegiatan makrobi itu bukan hanya melulu wirid, terus kemudian ziarah, terus kemudian puasa, tirakat, enggak. Ternyata juga kita punya hobi yang unik. Mungkin Mas Rofik itu juga koleksi keris batu ake. Ini termasuk batu ake ini saya ini ya, selain luar dekat ini. Nah ini kecubung, nggak tahu kecubung mana gitu. Nah kecubung Brasil katanya. Ini sudah saya ganti pakai perak. Nah ini cocok sekali, warnanya biru ungu. Kebetulan setelah saya mendapatkan ini, saya nyalek dari Partai Amanat Nasional atau PAN. Kebetulan warnanya juga biru, nggak tahu nanti keberuntungan kedepannya bagaimana nih menurut Mas Taufik nih. Jadi saya dapat cincin dulu, baru kemudian saya dapat posisi caleg nih. Nah itu aneh juga gitu loh. Nanti kalau itu sesuatu yang aneh juga ya. Aneh juga. Saya sama Mas Taufik aneh juga. Pertama ya, saya dulu tahun 2019 atau 2000 apa ya, Mas saya pesen minta pot anggreknya 1. Kebetulan di saudara saya itu ada yang nanam anggrek, saya tanam, terus kemudian saya foto itu karena Mas Rofik itu memiliki kerajinan gerabah. Salah satunya itu pertama kali saya mengenal dia itu. Nah ketika saya bawa pulang, saya foto, saya masukkan ke marketplace salah satu itu, nggak tahu itu dari YouTube atau dari apa dari Facebook misalnya, marketplace itu. Di sekitar saya itu ada yang telepon saya, Pak saya pesen pot yang dari Lempung itu, yang untuk anggrek itu, bisa nggak jumlahnya sekian ratus? Ya bisa saja Mas, nanti saya pesankan. Saya ini kan Pak, saya pesankan ke Mas Opik gitu kan, yang ukurannya agak lebih besar itu, dikasihkan sampel seperti ini. Nah saya pesan, saya kirimkan ke orangnya, saya antarkan sendiri, saya angkut pakai mobil sendiri, saya pakai angkong sendiri, saya turunkan sendiri, terus kemudian saya ditransfer. Nah yang beli itu nggak tahu siapa itu, ternyata sekjen salah satu partai politik di Sleman Yogyakarta, nggak tahu itu. Nah saat itu juga tahun 2022 atau 2023 ya, 2023 kayaknya salah, itu dia pasang status karena nomornya saya simpen itu, karena transaksinya 2019 sampai 2020, itu tahun 2022-2023 itu saya kontak ulang karena simpennya dia. Mas ini ada pendaftaran caleg PAN toh, Turi sudah ada belum ya, guyon gitu kan. Oh belum ada, kalau minat silahkan nanti ketemu saya di DPD. Nggak tahu ternyata dia orang politisi dia. Setelah itu saya kemudian ketemu sama dia, saya kasihkan ijazah terakhir saya dengan nggak niat sama KTP saya, ijazah fotokopi ya, bukan asli. Disitulah kemudian terjadi bahwa saya itu di Turi ternyata calegnya kosong, masuklah caleg. Nah sampai sekarang, terus kemudian kemarin pas pileg terakhir itu, saya alhamdulillah dapat nomor urutan, bukan nomor urutan ya, nomor perolehan ketiga dari yang pertama itu. Jadi yang kedua selisihnya mungkin sekitar 20-30 suara saja. Nah ini mohon doanya teman-teman, apakah nanti saya itu benar-benar berbakat ya. Kalau memang berbakat mengartikulasikan suara rakyat atau mewakili rakyat, insya Allah Allah meridau. Tapi kalau misalnya tidak layak, ya setidaknya jadi bupati atau wakil bupati sajalah ini. Gitu. Nah ini konsultasi spiritualnya ke Mas Rofik. Nanti sebenarnya tak pikir enteng saja, mengalir saja. Yus istilahnya kalau saya kesel dengan pekerjaan itu dan lain sebagainya, dolan-dolan yang Borobudur ya, makan pisang, pesen jengkol ataupun apa itu, karena di situ memang masakan jengkolnya juga enak. Terus ini intermezzo saja ya, ini kembali lagi ke makrobi. Berkah dari makrobi bukan hanya bacaannya, terus kemudian tajribiyahnya, terus kemudian bisa ini bisa itu dan lain sebagainya, enggak. Tapi seiring kita berjalan dalam menjalani hidup itu, insya Allah Allah bimbing kita ke jalan yang baik. Nah ini intermezzo saja A sampai Z. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ada di sini nih. Di kolom komentar. Nah sini.
Nah, ini ada nomornya di sini, nanti bisa hubungi. Nah, di sini. Kemudian Pertanyaan ini apa saja boleh. satu yang ingin saya tanyakan, bagaimana tips atau cara sampean bisa menjaga istiqomah dalam zikir makrobi ini? Karena banyak sekali jamaah yang bosan. Ada enggak juga sebenarnya banyak yang istiqomah banyak, tapi yang bosan juga banyak. Itu bagaimana tips cara sampai 5 tahun ini tetap istiqomah? Sebenarnya saya orang yang bisa dibilang istiqomah ya juga tidak. Kadang-kadang ya ada kesibukan kerja, apalagi punya anak bayi, Oh, ya pasti. mau zikir itu dulu pernah anak saya yang masih kecil itu tasbihnya dieret-eret, terus malah ada yang didelik dan lain sebagainya. Nah itu bisa dikatakan ya lika-liku sebuah ini, istilahnya orang itu naik turun juga. Kalau masalah istiqomah ya memang satu kuncinya harus dipaksa, harus dipaksa. Jadi kalau masalah paksa memaksa itu memang gak enak ya, tapi istilahnya nanti enaknya itu ya nanti setelah kalau kita sudah menjalani yang namanya orang kerja ya juga enak. Wah itu hujan-hujan kita harus berangkat kerja itu kan, karena apa ya memang harus ada tuntutan, harus dipaksa. Oh kita punya hewan ternak itu, punya kambing itu, mau ndak mau setiap hari harus cari rumput gitu kan, karena apa kalau nggak nyari rumput ya kambingnya nanti makan apa gitu. Sama kita punya keluarga juga gitu. Wah kita pagi-pagi hujan deras harus berangkat kerja, karena apa kita juga harus pengen menghidupi keluarga, salah satunya gitu ya. Murid juga gitu, wirid gitu, mau ndak mau ya kita ngantuk-ngantuk ya kita tetap wirid. Walaupun saya sering kalau wirid sama Mas Rofik itu tasbih sering jatuh biasa Ngantuk, sampai ya. saya ada di alam mana nggak tahu itu kan gitu. Rogo Jadi Sukmo, ya. nah gitu itu biasa, nggak apa-apa, ngantuk manusiawi nggak apa-apa, tapi ya sudah harus dipaksa. Kenapa harus dipaksa Mas uraturah wirid ya juga nggak apa-apa, ya nggak apa-apa silakan, itu kan hal yang Nggak tidak wajib. memaksa, tidak wajib, nggak apa-apa, yang penting sholatnya dan lain sebagainya. Tapi istilahnya kalau kita dibalut lisan kita dengan zikir, dibalut itu hati kita itu dengan mengagungkan asma Allah, insya Allah segala sesuatu ucapan yang keluar, insya Allah tindakan kita yang akan kita lakukan, kaki kita melangkah kemana, insya Allah juga akan dibimbing oleh Allah. Jadi sesuatu asma yang agung itu akan membawa juga keagungan bagi kita. Jadi kita lihat saja orang yang suka misuh itu, entah itu misuhnya apa, saya bisa nyuruh, mati dia orang yang bukan ahli wirid, bukan ahli zikir. Lihat saja, karena apa, lisan yang dikeluar adalah kalimat-kalimat thayyibah ya, kalimat-kalimat asma Allah, kalimat-kalimat yang agung. Sangat rugi sekali kalau kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang kurang bagus. Misalnya orang misuh A, misuh B, misuh C, daripada misuh, kenapa kita tidak keluarkan masya Allah, subhanallah, astagfirullah dan lain sebagainya. Harusnya yang keluar itu. Nah, indikator orang ahli zikir biasanya keluarnya kalimat-kalimat yang bagus. Nah ini salah satunya gitu. Sekarang udah banyak anak-anak yang ABG itu nggak punya aturan kalau ngomong. Makanya mulailah sekarang itu wirid itu juga dari atau zikir makrobi atau dan lain sebagainya mulai sedini mungkin, agar ucapan-ucapan kita lisan itu bagus, didengarkan orang enak ya kan, membawa juga dalam kebaikan diri kita. Yang terus terang saya bukan orang yang sehat-sehat juga, saya juga punya diabetes, saya punya asam urat, saya punya kolesterol tinggi dan lain sebagainya. Itu kalau nggak punya, istilahnya kita nggak punya zikir, kita nggak diajarkan puasa, menahan hawa nafsu dan lain sebagainya, wah nanti tidak akan punya kontrol. Jadi kalau misalnya kita masih punya puasa sunnah dan lain sebagainya, paling nggak bisa kontrol. Oh ternyata kita kalau makan yang halal tapi belum tentu thayyib ya, makanya bisa itu halalan thayyiban. Nah, halal boleh tapi nggak thayyib. Nah, kalau atri ampela itu mungkin halal ya, tapi kalau dimakan banyak-banyak juga nggak thayyib, salah satunya gitu. Nah makanya kita dengan berawal dari makrobi kita juga akan tahu bahwasanya ternyata kita tidak hanya untuk bisa halal tapi juga harus menuju satu jalan kebaikan. Nah salah satunya itu nanti hikmah-hikmah akan dibuka tabirnya gitu. Nah, bahkan saya juga pernah itu pada saat kemarin covid itu dan sebagainya, orang banyak di PHK, orang banyak di lockdown, nggak bisa keluar, nggak bisa cari duit gitu dan sebagainya. Bahkan
banyak terjadi prahara di sebuah perusahaan akhirnya dipaksa untuk resign itu banyak sekali seperti itu. Nah kemarin mas saya resign juga nggak dapat pekerjaan, akhirnya juga nggak dapat duit, tapi ternyata Allah memberikan rezeki. Caranya bagaimana ya, pada saat itu saya cari pekerjaan juga yang freelance atau penerjemah lepas pada saat itu. Nah dipertemukan dengan penerjemah yang lainnya dan sebaiknya, akhirnya mencari proyek baru, dapatlah rezeki alhamdulillah dan saya bisa berbangkit lagi. Nah ujian juga banyak sekali, kalau diceritakan mungkin banyak sekali, dan setiap orang punya ujian sendiri-sendiri. Nah dari situlah bukan hanya makrobi, silahkan mau wiridnya ini, mau ini silahkan. Kalau bisa wirid-wirid yang dicontohkan oleh Rasulullah, ada di Al-Maqsurat, ada di Rotib Al-Hadad, ada di Rotib Al-Atas, bagus, Wiridul Latif, bisa menjadi amalan-amalan pendukung. Jadi bukan hanya makrobi saja, tapi yang lainnya tetap jalan. Pak saya punya hisib ya Pak, boleh hisib, bagus ya, mau hisib apa boleh, hisib Nasor, hisib Bahar, mau hisib Barki boleh, atau hisib-hisib yang lainnya. Tapi kalau yang namanya hisib harus ada orang yang membimbing, harus ada gurunya, jangan langsung beramal sendiri, karena kalau tidak ada pembimbingnya nanti khawatir yang membimbing adalah setan, salah satunya gitu. Nah terus kenapa saya kok disuruh namanya ya testimoni di sini? Sebenarnya bukan testimoni, ini saya itu pengalaman, istilahnya sekarang nggak bawa tasbih juga ya kan, orangnya juga sudah nggak seperti dulu harus pecisan, harus pakai baju kuku, pakai sarung, megang tasbih, terus pakai kiwa tangan gitu kan, terus pegang tongkat seperti itu. Enggak, sekarang guys apa adanya seperti ini, malah ya gitu ya. Walaupun kadang kita kalau wirid itu kalau habis makan jengkol ya bau, ya nggak apa-apa, biasa itu ya itu aja, intermezzo saja. Nih mungkin ada lagi mas yang terakhir mungkin ya ini ya, karena sudah mau subuh ini. Makasih untuk sudah ya, cerita-cerita pengalaman perjalanan hidup, khususnya setelah istiqomah mengamalkan makrobi. Semoga ditambah istiqomahnya, ditambah semangat dalam ibadahnya, diberikan kelancaran dalam segala hal, baik dari hajat dunia maupun hajat akhirat. Oke Mas Ahmad, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.